Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudariku terkasih umat beriman dimanapun Anda berada. Salam kasih Yesus Kristus menyertai kita. Berjumpa lagi dalam renungan edisi Hari Raya Minggu Palma. Dan pada hari ini kita akan bermenung melalui bacaan-bacaan yang diambil dari bacaan kitab Nabi Yesaya, lalu kemudian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dan dalam bacaan Injil kita akan bermenung bersama dari Injil Markus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudariku terkasih, setelah melewati masa puasa dan pantang selama 40 hari, pada hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Minggu Palma atau yang dikenal dengan Hari Minggu Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini menjadi pintu di mana seluruh umat Katolik akan masuk dalam Pekan Suci. Dalam perayaan Minggu Palma ditampilkan dua suasana. Suasana yang pertama ialah suasana gembira atau suasana sukacita, di mana Yesus dielukan sebagai raja di gerbang kota Yerusalem. Yesus hadir di Yerusalem dan disambut dengan begitu meriah, dengan sukacita dan sorak-sorai yang sangat luar biasa, karena kerinduan manusia yang melihat Yesus sebagai raja yang datang menyelamatkan mereka dari bentuk-bentuk penindasan dan penjajahan yang mereka alami. Suasana yang kedua ialah suasana sedih atau suasana duka, di mana pada hari ini kita mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus ditampilkan bagaimana penderitaan, bagaimana pengorbanan yang dialami oleh Yesus Kristus yang berpuncak di kayu salib. Penderitaan dan pengorbanan yang dialami oleh Yesus Kristus itu adalah suatu bentuk pengabdian Yesus kepada Bapanya untuk memperbaiki hubungan kembali, hubungan baik antara manusia dengan Allah. Yesus harus menderita, Yesus harus mengalami sengsara dalam hidupnya, agar manusia yang dengan penuh kekurangan dan keterbatasan yang jatuh dalam dosa disatukan atau diperbaharui kembali dengan Allah Bapa di surga. Saudara-saudariku terkasih, kisah sengsara Yesus yang ditampilkan hari ini memperlihatkan betapa merosotnya kemanusiaan yang menolak kehidupan atau menolak kehadiran Allah dalam hidup kita sehari-hari. Seringkali manusia dalam kehidupannya dengan segala kekurangan dan kelemahan yang dimiliki mengantar dia untuk jatuh di dalam dosa, berada pada jalan yang salah, berada pada jalan yang sesat, sehingga kemudian menciptakan jarak dengan Allah sendiri. Dengan situasi manusia yang semakin jauh dengan Allah, maka Allah kemudian mengutus putra tunggalnya untuk datang ke dunia, tinggal bersama-sama kita, dan dalam karya pelayanan yang ia laksanakan di dunia ini, menghantar dia pada penderitaan dan pengorbanan di kayu salib, dengan tujuan supaya dia bisa memperbarui, dia bisa memperbaiki dosa-dosa manusia
yang tidak berkenan di hati Allah. Kisah tragis Yesus yang tak berdosa itu ditampilkan bagi banyak orang bukan untuk membangkitkan rasa haru atau rasa sedih, tetapi sebaliknya kisah ini ditampilkan guna membuat manusia semakin menyadari dan memahami sampai sejauh mana kekuatan-kekuatan jahat sanggup memerosotkan kemanusiaan kita. Kesaksian itu juga ditampilkan sebagai bentuk pembuktian bahwa Allah tak akan pernah kalah atau Allah tak akan pernah meninggalkan manusia berjalan sendirian. Oleh karena itu, penginjil Markus melalui kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang ditampilkan hari ini seakan menggambarkan kepada kita bahwa Allah melalui putranya Yesus Kristus selalu ada bersama kita, selalu berada di tengah-tengah kita dan berjalan mengiringi, mengarahkan kita untuk mengantar kita pada jalan yang benar, pada jalan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan untuk menebus segala dosa dan kekurangan manusia, Allah mengorbankan putra tunggalnya sebagai bentuk pengorbanan, sebagai bentuk penebusan kepada manusia yang jatuh di dalam dosa. Saudara-saudariku terkasih, kita sebagai manusia tak luput dari dosa dan banyak kekurangan, kelemahan yang justru menjatuhkan kita, yang justru mengantar kita untuk berada pada jalan yang sesat. Dan untuk itu gereja melalui peristiwa atau melalui masa prapaskah mengajak kita untuk bermenung, untuk menyesali kembali segala salah dan dosa kita. Dan pada perayaan Minggu Palma ini menjadi simbol, menjadi tanda bahwa kita sebagai manusia yang tidak luput dari dosa sungguh-sungguh diantar untuk melihat dan mengalami bagaimana sengsara dan penderitaan Yesus Kristus yang dikorbankan oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan dalam hidup. Peristiwa Minggu Palma hari ini hendak mengungkapkan kepada kita bahwa dinamika karya penyelamatan Allah memang sangat tertuju pada keselamatan manusia. Dalam arti tertentu, Yesus sebagai putra Allah harus menderita terlebih dahulu untuk kemudian menjadi raja dalam arti sesungguhnya, yaitu raja atas hidup dan mati. Tak ada yang mengalahkannya. Dengan mengenangkan sengsara dan wafat Yesus, kita diajak untuk mengenangkan pula sekaligus kemenangan Yesus atas maut. Pada gilirannya kita kelak akan juga ikut dibangkitkan bersama Kristus dan ikut mengalahkan kuasa maut dan dosa. Saudara-saudariku terkasih, akhirnya Minggu Palma mesti kita rayakan dalam semangat kasih dan korban bagi Yesus. Kita diajak untuk menyambut Yesus memasuki kota Yerusalem dengan melibatkan seluruh diri kita, bukan hanya pakaian kita yang dibentangkan, bukan hanya ranting yang tak bernyawa yang dibentangkan atau dilambai-lambaikan, tetapi seluruh diri kita betul-betul dilibatkan untuk mengalami kehadiran Yesus sebagai Raja yang datang untuk menyelamatkan segala dosa-dosa dan kekurangan kita.
Santo Andreas dari Kreta dalam suatu khotbahnya pernah berkata, marilah kita menghamparkan diri sebagai pakaian di bawah kakinya. Mari kita sambut Yesus sambil melambaikan ranting rohani jiwa kita, sambil melibatkan seluruh hidup kita, seluruh raga kita, dan dengan lantang berseru, Hosana Putra Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana Putra Daud. Rahmat Allah menolong kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.